Selamat pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkatnya kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini. Yang saya hormati guru mata pelajaran yang pilihan Ibu Tia Simanjorang, dan saya menghargai teman-temanku sekalian. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal gak sayang-sayang. Jadi perkenalkan, saya Elizabeth Silaban dan teman saya David Semarang. dan saya Desi Simanjorang. Kami akan membawakan materi menjadi sekretaris profesional. Nah, ini adalah pengertian sekretaris profesional. Bisa kita baca bersama-sama, teman? Sekretaris adalah seseorang yang mengatur berbagai dokumen yang berkaitan dengan rahasia suatu perusahaan dan membantu pekerjaan pimpinan agar lebih mudah untuk diselesaikan dan membantu tercapainya tujuan yang diinginkan kantor. Nah, ini adalah pengertian sekretaris profesional. Bisa kita lihat ya, teman-teman. Itu pengertiannya itu gampang saja, kita langsung singkatnya saja. Sekretaris profesional itu berarti membantu pimpinan, membantu pekerjaan pimpinan agar lebih mudah, agar lebih gampang diselesaikan dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh kantor. Lanjut, kami juga membuat fungsi sekretaris profesional. Nah, ini ada 3 fungsi sekretaris profesional. Yang pertama ada fungsi eksekutif, yang kedua ada fungsi penghubung, yang ketiga ada fungsi manajemen. Nah, kita membahas yang pertama ada fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu adalah seseorang yang mengatur atau mengurusi fungsi eksekutif di perusahaan. Mulai dari mencatat catatan meeting, yang kedua mengurusi keuangan perusahaan, yang ketiga mengecek sebuah publisitas yang diinginkan oleh perusahaan. Sekretaris harus bisa menjadi pejabat eksekutif. Harus bisa menjadi pejabat eksekutif. Karena sekretaris itu harus bisa menjadi atau menjalankan fungsi resmi. Fungsi apa, teman-teman? Iya, fungsi resmi. Ada tanggung jawab sekretaris di dalam fungsi eksekutif. Ada teman-teman yang tahu? Ada teman-teman yang tahu tanggung jawab sekretaris di bidang fungsi eksekutif? Tidak. Tidak. Ya, oke. Gak apa-apa. Biar saya kasih tahu ya, teman-teman. Di dalam fungsi eksekutif ini tanggung jawab sekretaris itu sangat besar. Yang pertama itu adalah uang tunai. Yang kedua itu adalah rekening. Yang ketiga itu adalah catatan. Yang keempat itu adalah urutan publisitas. Urutan apa, teman-teman? Publisitas. Ya, ada berapa tadi? Ini tanggung jawab sekretaris di bidang eksekutif. Oke, 4. Coba teman-teman sebutkan apa saja? Uang tunai, rekening, catatan, urutan apa? Iya, urutan publisitas. Itulah yang diinginkan perusahaan di perusahaannya. Diinginkan pimpinan di perusahaannya. Next, lanjut ini ada fungsi apa? Fungsi penghubung. Fungsi penghubung ini jembatan antara karyawan dan pimpinan. Jembatan apa? Karyawan dan pimpinan. Jembatan karyawan dan pimpinan. Di sekretaris inilah
Oke, selanjutnya kami juga membuat cara-cara menjadi sekretaris yang profesional. Bisa kita baca teman-teman bersama-sama? 1. Menampilkan citra perusahaan. 2. Baik dan bertanggung jawab. 3. Pandai menjaga rahasia. 4. Tahu teknologi. 5. Pandai berbicara di depan publik. 6. Memiliki keterampilan yang baik. 7. Harus mempunyai manajemen waktu yang efisien. 8. Profesionalisme dalam segala hal. 9. Keterampilan teknis yang andal. 10. Memiliki keandalan dan tanggung jawab menjadi sekretaris profesional. 11. Membangun hubungan yang baik dengan semua pihak. 12. Paham dalam bisnis dan lingkungan kerja. Nah, ada berapa tadi teman-teman kalau bisa tahu? 12. Ada 12 cara menjadi sekretaris yang profesional. Nah, yang pertama menampilkan citra perusahaan. Sekretaris itu harus menampilkan citra perusahaan, harus mengharumkan nama perusahaan. Yang kedua, baik dan bertanggung jawab. Kita atau perusahaan-perusahaan itu mencari orang yang bertanggung jawab, orang yang punya tata tutur yang sopan, yang baik. Jadi kita anak akuntansi ini harus bisa bertanggung jawab, harus bisa punya tutur sopan santun. Ya. Nah, ada berapa tadi teman-teman kalau bisa tahu? 12. Ada 12 cara menjadi sekretaris yang profesional. Nah, yang pertama menampilkan citra perusahaan. Sekretaris itu harus menampilkan citra perusahaan, harus mengharumkan nama perusahaan. Yang kedua, baik dan bertanggung jawab. Kita atau perusahaan-perusahaan itu mencari orang yang bertanggung jawab, orang yang punya tata tutur yang sopan, yang baik. Jadi kita anak akuntansi ini harus bisa bertanggung jawab, harus bisa punya tutur sopan santun. Ya. Ini ada pandai menjaga rahasia. Sekretaris itu harus pandai menjaga rahasia perusahaan atau kekurangan perusahaan. Jadi kalau sekretaris tidak pandai, dia sama aja dia menjelekkan nama perusahaannya sendiri. Betul? Betul. Oke, ya betul. Kita pun harus bisa jadi sekretaris yang pandai menjaga rahasia, teman-teman. Yang keempat, tahu teknologi. Tahu teknologi ini, sekretaris harus bisa pandai teknologi. Teknologi seperti apa, teman-teman? Iya, komputer. Baru apa lagi? Telepon itu bisa. Inilah sekretaris yang pandai komputer, yang bertanggung jawab. Apalagi yang pandai jaga rahasia perusahaan, yang pandai berbicara di depan publik. Nah, sekian dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Tapi sebelum itu, ada teman-teman yang mau menanyakan tentang materi kami? Tentang sekretaris yang profesional?